Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya banggakan dan saya cintai seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan Olahraga Universitas Nahdlatul Ulama Blitar semester 2. Dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkat rahmat taufik hidayahnya kita masih diberi kesehatan, keselamatan dan bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan daring saat ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, para mahasiswaku yang saya banggakan, di sini kembali lagi kita melaksanakan perkuliahan daring. Kita melanjutkan dari mata kuliah perkembangan peserta didik, yang dimana di materi ini kita melanjutkan dari materi yang sebelumnya ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang karakteristik perkembangan kemandirian dan karir remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Nah, dimana kita pagi ini atau di mata kuliah daring ini kita akan membahas tentang karakteristik kemandirian dan karir remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Di dalam materi pembahasan kita pada kesempatan ini ada beberapa materi ya. Yang pertama tentang pengertian kemandirian itu sendiri, kemudian ada tingkatan dan karakteristik kemandirian peserta didik, kemudian juga ada tipe-tipe perkembangan kemandirian pada anak dan remaja, kemudian ada faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kemandirian anak dan remaja, ada pengertian karir, kemudian orientasi karir pada anak dan remaja, kemudian juga karakteristik fase perkembangan karir dan anak remaja berdasarkan usia, dan yang terakhir implikasi perkembangan kemandirian peserta didik dalam pendidikan. Kita untuk mempersingkat waktu di dalam materi atau pertemuan ini kita akan membahas dari beberapa materi ini. Langsung saja kita masuk di pengertian kemandirian ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, kemandirian itu berasal dari kata mandiri yang berarti keadaan dapat berdiri sendiri ya, tidak tergantung pada orang lain. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa kemandirian itu mengandung pengertian bahwa suatu kondisi di mana seseorang itu memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya sendiri. Kemudian ada mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Kemudian memiliki kepercayaan diri dan melaksanakan tugas-tugasnya. Ini merupakan kemandirian ya. Kemudian bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Nah, jadi kemandirian ini merupakan salah satu tugas pokok ya dari perkembangan, yang dimana kita dulu kan juga sempat membahas tentang perkembangan peserta didik, tugas-tugas perkembangan itu. Nah, ini kemandirian itu merupakan salah satu tugas pokok dari perkembangan. Untuk mencapaiannya itu harus diterapkan sejak dini dalam diri anak, agar anak itu mampu melaksanakan segala sesuatunya itu dengan kemampuannya sendiri ya, yang dominan, jadi tidak dibantu dengan orang gitu. Anak bisa menjadi mandiri, yang dimana anak tersebut itu mampu menyelesaikan tugas dengan kemampuannya tanpa
didominasi bantuan dari orang lain. Jadi dari definisi tentang pengertian kemandirian itu diambil pengertian kemandirian itu adalah keadaan seseorang yang dapat berdiri sendiri ya, yang tumbuh dan berkembang karena disiplin dan komitmen sehingga dapat menentukan diri sendiri yang dinyatakan dalam tindakan dan perilaku yang dapat dinilai. Itu merupakan pengertiannya tentang kemandirian. Kemudian kemandirian pada remaja itu lebih mengarah tindakan yang melibatkan hati dan pemikirannya ya, atau psikis secara psikologis gitu ya. Hal ini diperkuat karena ada pernyataan ahli ya, ahli perkembangan itu menyatakan bahwa berbeda dengan kemandirian pada masa anak-anak yang lebih bersifat motorik. Misalnya seperti berusaha makan sendiri, kemudian mandi sendiri, berpakaian sendiri gitu ya. Tapi pada remaja itu kemandirian itu lebih bersifat psikologis. Jadi seperti membuat keputusan sendiri dan kebebasan berperilaku sesuai dengan keinginannya. Itu kemandirian dari pendapat ahli tentang kemandirian yang atau pada usia remaja itu ya. Saya lanjutkan. Kita lanjutkan tentang tingkatan dan karakteristik kemandirian peserta didik. Jadi sebagai suatu dimensi psikologi gitu ya, yang kompleks, kemandirian itu dalam perkembangannya memiliki tingkatan-tingkatan. Perkembangan kemandirian seseorang itu berlangsung secara bertahap ya, sesuai dengan tingkat perkembangan kemandirian tersebut. Jadi ini menurut Lovinger itu ada beberapa tingkatan kemandirian ya, karakteristik kemandirian peserta didik. Yang pertama itu adalah tingkatan impulsif dan melindungi diri. Tingkatan impulsif atau melindungi diri ini ada beberapa ciri-cirinya ya. Ciri-ciri dari tingkat impulsif dan melindungi diri itu, ciri-cirinya itu peduli terhadap kontrol dan keuntungan yang dapat diperoleh dari interaksi dengan orang lain. Kemudian juga mengikuti aturan secara spontan. Kemudian berpikir tidak logis dan tertegun pada cara berpikir tertentu ya, atau stereotip. Kemudian cenderung melihat kehidupan sebagai games gitu ya, zero sum atau games. Kemudian cenderung menyalahkan dan mencela orang lain serta lingkungannya. Itu merupakan tingkatan impulsif dan melindungi diri ya. Kemudian yang kedua adalah tingkat kedua itu konformistik. Tingkatan konformistik ini memiliki ciri-ciri ya. Yang pertama itu peduli terhadap penampilan diri dan penerimaan sosial gitu ya. Kemudian cenderung berpikir stereotip dan klise. Kemudian peduli akan konformitas terhadap aturan eksternal. Bertindak dengan motif yang dangkal untuk memperoleh pujian. Kemudian menyamakan diri dalam ekspresi emosi dan kurangnya introspeksi. Kemudian perbedaan kelompok itu didasarkan atas ciri-ciri eksternal. Kemudian tidak sensitif terhadap keindividualan dan merasa berdosa jika melanggar aturan. Itu merupakan ciri-ciri tingkat konformistik. Kemudian ada lagi tentang tingkat sadar diri ya. Ini merupakan tingkatan ketiga dari karakteristik kemandirian peserta didik. Di dalam tingkatan ketiga itu ada beberapa tingkat sadar diri ya. Yang pertama itu ada mampu berpikir alternatif. Kemudian melihat harapan dan berbagai kemungkinan dalam situasi. Kemudian memikirkan cara hidup. Kemudian ada penyesuaian terhadap situasi dan peranan, dan menekankan pada pentingnya pemecahan masalah. Nah, ini merupakan
tingkatan ketiga ya dari tingkat sadar diri. Kemudian lagi ada tingkatan keempat adalah tingkat saksama atau conscientious. Di dalam tingkatan saksama atau tingkat keempat ini memiliki ciri-ciri ya, yaitu bertindak atas dasar nilai-nilai internal. Kemudian sadar akan tanggung jawab. Selanjutnya mampu melakukan kritik dan penilaian diri. Kemudian ciri-ciri selanjutnya itu memiliki tujuan jangka panjang dan berpikir lebih kompleks atas dasar pola analisis. Kemudian tingkatan kelima itu adalah tingkatan individualistis ya, yang dimana di dalam peningkatan atau tingkatan individualistis ini memiliki beberapa ciri-ciri ya. Ada kesadaran akan konflik emosional antara kemandirian dengan ketergantungan. Kemudian menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain. Kemudian mengenal ekstensi perbedaan individual dan mampu bersikap toleran ya terhadap pertentangan dalam kehidupannya. Kemudian saya lanjutkan lagi, ada tingkatan keenam. Ya, tingkatan keenam ini adalah tingkat mandiri. Di dalam tingkat mandiri ini ada beberapa ciri-ciri juga, yaitu ada mampu mengintegrasikan nilai-nilai yang bertentangan, kemudian peduli akan pemenuhan diri atau self fulfillment. Kemudian ada keberanian untuk menyelesaikan konflik internal. Kemudian mampu mengekspresikan perasaan dengan penuh keyakinan dan keceriaan. Nah, ini merupakan beberapa tingkatan dan karakteristik kemandirian peserta didik ya. Ada 6 tingkatan dan beserta ciri-cirinya tadi. Baik, kemudian saya lanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada tipe-tipe perkembangan kemandirian pada anak dan remaja. Nah, kemandirian itu dapat dilihat dari beberapa aspek ya. Ada memiliki beberapa aspek yang menyatakan bahwa kemandirian itu memiliki aspek intelektual. Aspek intelektual di sini yaitu aspek yang menunjuk pada kemampuan berpikir, menalar, memahami beragam kondisi ya, situasi dan gejala-gejala masalah sebagai dasar usaha mengatasi masalah. Nah, ini aspek intelektual ini lebih ditekankan dari kemampuan berpikir seseorang ya, menalar dan memahami beberapa masalah. Selanjutnya ada aspek sosial. Di dalam aspek sosial ini berkenaan dengan kemampuan untuk berani secara aktif ya, membina relasi sosial. Kemudian namun tidak tergantung pada kehadiran orang lain di sekitarnya. Jadi berani secara aktif membina relasi sosial ya di dalam aspek sosial ini, dalam bergaul gitu ya. Kemudian selanjutnya ada aspek emosi. Di dalam aspek emosi ini itu menunjukkan kemampuan individu untuk mengelola serta mengendalikan emosi dan reaksinya itu ya. Jadi dengan tidak tergantung secara emosi pada orang tua. Di anak remaja ini emosinya memang cenderung masih labil gitu ya. Tapi di aspek-aspek ini itu remaja sudah bisa mengelola serta mengendalikan emosi dan reaksinya. Kemudian yang keempat itu ada aspek ekonomi. Jadi di dalam aspek ekonomi ini menunjukkan kemandirian dalam hal mengatur ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan ekonomi ya, dan tidak lagi bergantung pada orang tua. Misalnya dalam beberapa kebutuhan-kebutuhan, misalnya dalam uang saku, dalam untuk hiburan dan sebagainya, itu sudah bisa mengatur dari ekonominya itu sendiri, entah itu menabung, entah itu bekerja sampingan dan sebagainya gitu ya. Selain dari beberapa aspek itu ya, ada 3 tipe kemandirian.
yaitu ada kemandirian emosional atau emosional autonomi. Kemudian juga ada kemandirian behavioral atau behavioral autonomy, dan juga ada kemandirian nilai atau values autonomy. Jadi kemandirian emosional itu kemandirian yang dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengelola emosinya gitu ya. Ini tipe kemandirian pada anak remaja. Jadi kemandirian emosional itu dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengelola emosinya. Jadi seperti pemudaran ikatan emosional anak dengan orang tua. Kemudian percepatan pemudaran hubungan itu terjadi seiring dengan semakin mandirinya anak-anak atau remaja itu dalam mengurus dirinya sendiri, dalam kemandiriannya itu ya. Jadi konsekuensinya ya, konsekuensinya dari semakin mampunya remaja itu dalam mengurus dirinya sendiri, maka waktu yang diluangkan orang tua terhadap anak itu semakin berkurang dan sangat jarang gitu ya. Jadi proses kejarangan atau proses semakin berkurangnya waktu terhadap orang tua dan anak ini itu sedikit besarnya itu memberikan peluang bagi remaja untuk mengembangkan kemandiriannya ya, terutama kemandirian emosional. Di samping itu, hubungan antara anak dan lingkungan sebaya gitu ya, yang lebih intens dibandingkan dengan hubungan anak dengan orang tua itu menyebabkan hubungan emosional anak dan orang tua itu semakin pudar. Ini karena pengaruh lingkungan atau sosial anak itu sendiri. Jadi kedua pihak ini lambat laun itu akan mengendurkan simpul-simpul ikatan emosional infantil ya antara anak dengan orang tua. Nah, namun ini bukan berarti anak akan melakukan pemberontakan terhadap orang tua ya, tapi hanya masalah kedekatan yang berbeda saja karena anak juga sudah memiliki dunianya sendiri. Memudar, maksud saya memudar tadi itu bukan berarti pupus atau tak tersisa gitu ya, bukan berarti lepas atau putus gitu, tapi walau bagaimanapun ikatan batin itu tetap akan terjalin ya antara anak dan orang tua. Di sini saya akan menjelaskan ya tentang beberapa menurut ahli tentang kemandirian emosional remaja ya. Yang pertama itu ada sejauh mana remaja itu mampu memandang orang tua sebagai orang dewasa. Jadi parents as people gitu ya. Kemudian juga ada sejauh mana remaja itu tergantung kepada kemampuannya sendiri tanpa mengharapkan bantuan emosional orang lain atau non-dependensi. Kemudian sejauh mana remaja itu mampu melakukan individualisasi dalam hubungannya dengan orang tua. Itu merupakan pengertian-pengertian tentang kemandirian emosional atau emosional autonomi. Kemudian yang kedua itu tentang kemandirian behavioral ya atau behavioral autonomy. Behavioral autonomy itu merupakan kapasitas individu dalam menentukan pilihan dan mengambil keputusan tanpa ada campur tangan orang lain. Ini merupakan pengertiannya dari kemandirian behavioral. Tapi bukan berarti mereka itu tidak memerlukan masukan dari orang lain ya. Jadi mereka itu menggunakan masukan tersebut sebagai referensi baginya dalam mengambil keputusan. Itu pengertiannya. Di dalam kemandirian behavioral ini ada 3 domain kemandirian ya tentang perilaku remaja yang berkembang gitu ya. Yang pertama itu mereka memiliki kemampuan mengambil keputusan ya, yang ditandai oleh menyadari adanya resiko dari tingkah lakunya, kemudian memilih alternatif pemecahan masalah yang didasarkan atas pertimbangan sendiri atau orang lain gitu ya. Kemudian bertanggung jawab atas konsekuensi dan keputusan yang diambilnya. Kemudian 3 domain, yang pertama tadi itu memiliki kemampuan mengambil keputusan, yang kedua itu memiliki kekuatan terhadap pengaruh pihak lain ya,
yang dimana ditandai oleh tidak mudah terpengaruh dalam situasi menuntut konformitas ya. Kemudian tidak mudah terpengaruh tekanan teman sebaya dan orang tua dalam mengambil keputusan. Memiliki atau memasuki kelompok sosial tanpa tekanan itu ya. Kemudian domain yang ketiga itu mereka memiliki rasa percaya diri atau self reliance yang ditandai oleh merasa mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari itu ya, di rumah maupun di sekolah. Kemudian merasa mampu memenuhi tanggung jawab di rumah maupun di sekolah, dan merasa mampu mengatasi sendiri masalahnya. Dan yang terakhir itu berani mengemukakan ide atau gagasan yang dimilikinya. Ini merupakan domain-domain dari kemandirian behavioral ya. Kemudian tentang kemandirian nilai atau values anatomy itu merupakan proses yang paling kompleks ya. Proses yang paling kompleks. Tidak jelas bagaimana proses berlangsung dalam dalam pencapaiannya, tapi terjadi melalui proses internalisasi yang pada lazimnya itu tidak didasari atau tidak disadari itu ya. Umumnya itu berkembang paling akhir dan paling sulit dicapai secara sempurna dibandingkan kedua tipe kemandirian yang lainnya, yaitu kemandirian emosional dan behavioral. Kemandirian nilai atau values anatomy ini yang dimaksud itu adalah kemampuan individu menolak tekanan untuk mengikuti tuntutan orang lain tentang keyakinan atau belief dalam bidang nilai. Itu merupakan kemandirian nilai atau values anatomy, jadi memiliki prinsip yang kuat. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kemandirian anak dan remaja. Kemandirian itu merupakan aspek yang berkembang ya dalam diri setiap orang, yang bentuknya itu sangat beragam ya, karena setiap orang itu kan memiliki perbedaan individu masing-masing. Jadi tergantung pada proses perkembangan dan proses belajar yang dialami masing-masing orang. Jadi ada beberapa banyak faktor ya yang mempengaruhi perkembangan anak ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian anak ini seperti yang pertama itu ada gen atau keturunan orang tua. Di dalam gen atau keturunan orang tua itu, orang tua yang memiliki sifat kemandirian tinggi itu seringkali menurunkan anak yang memiliki kemandirian juga. Nah, namun faktor keturunan ini itu masih menjadi perdebatan gitu ya, karena ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa sesungguhnya bukan sifat kemandirian orang tuanya itu menurun kepada anaknya, melainkan sifat orang tuanya yang muncul berdasarkan cara orang tua mendidik anaknya gitu ya. Jadi ada beberapa perdebatan tentang gen itu sendiri. Selanjutnya itu ada pola asuh orang tua. Nah, pola asuh orang tua itu orang tua yang terlalu banyak melarang gitu ya, atau mengekang anak, atau mengeluarkan kata jangan kepada anaknya tanpa disertai dengan penjelasan yang rasional, itu akan menghambat perkembangan kemandirian. Itu perlu kalian cermati ini ya, tentang pola asuh orang tua. Jadi bahwa orang tua itu yang terlalu banyak melarang tanpa mengeluarkan atau tanpa disertai dengan penjelasan yang rasional, itu akan menghambat perkembangan kemandirian seseorang anak atau orang remaja itu sendiri. Kemudian faktor yang mempengaruhi kemandirian anak yang ketiga itu ada sistem pendidikan di sekolah. Proses pendidikan di sekolah yang tidak mengembangkan demokrasi pendidikan dan cenderung menekankan indoktrinisasi tanpa argumentasi itu akan menghambat
perkembangan kemandirian anak juga, atau kemandirian remaja gitu ya. Jadi jika di sekolah itu saklek dan harus patuh, harus ini itu, tidak demokrasi, itu cenderung didoktrin gitu ya. Seorang anak itu cenderung didoktrin tanpa ada argumentasi, itu akan menghambat perkembangan atau kemandirian seseorang remaja. Jadi itu perlu diketahui dan dipahami ini ya. Kemudian selanjutnya ada sistem kehidupan di masyarakat. Nah, di dalam masyarakat itu yang terlalu menekankan pentingnya hierarki struktur sosial itu akan merasa kurang aman atau mencekam serta kurang menghargai potensi dari remaja itu sendiri ya dalam kegiatan produktif. Itu dapat menghambat kelancaran perkembangan kemandirian remaja juga. Jadi misalnya struktur struktur sosial, misalnya yang kaya dengan yang miskin, yang berpendidikan dengan yang tidak, itu jika misalnya tidak dihargai, itu akan menghambat kelancaran dari perkembangan kemandirian itu sendiri. Nah, itu merupakan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian anak dan remaja ya. Jadi ada gen, pola orang tua, sistem pendidikan sekolah, dan sistem kehidupan masyarakat. Saya lanjutkan. Nah, ini ada upaya pengembangan kemandirian sesuai dengan fase perkembangannya ya. Jadi ada upaya pengembangan remaja dapat dilakukan melalui, yang pertama itu ada penciptaan partisipasi dan keterlibatan remaja secara penuh dalam keluarga. Nah, ini merupakan salah satu upaya pengembangan kemandirian. Selanjutnya penciptaan keterbukaan komunikasi. Nah, ini penting sekali ya. Kemudian ada penciptaan kebebasan mengeksplorasi lingkungan. Kebebasan mengeksplorasi lingkungan itu tentunya dengan batas-batasan yang sewajarnya di dalam lingkungan itu sendiri. Tidak boleh berlebihan ya, walaupun adanya penciptaan kebebasan. Kemudian selanjutnya ada penerimaan remaja secara positif tanpa syarat atau tanpa pamrih. Ini merupakan upaya pengembangan kemandirian ya. Kemudian ada penciptaan komunikasi empati dengan remaja. Dan yang terakhir ada penciptaan kehangatan interaksi dengan remaja. Ini beberapa upaya untuk mengembangkan kemandirian seseorang anak itu berdasarkan fase perkembangannya ya. Kemudian saya lanjutkan tentang pengertian karir. Jadi karir itu sering diartikan sebagai pekerjaan atau profesi seseorang yang menghasilkan sesuatu ya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jadi pekerjaan itu tidak serta-merta merupakan karir sebenarnya. Kata pekerjaan atau work atau job atau employment itu merupakan menunjuk pada setiap kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan kata karir, karir itu lebih menunjuk pada pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup. Nah, itu ya. Karir itu pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup, yang meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan seseorang serta mewarnai seluruh gaya hidupnya. Jadi maka dari itu ya, pemilihan karir itu lebih memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang daripada kalau sekedar mendapat pekerjaan yang sifatnya sementara waktu. Mengingat betapa pentingnya masalah karir ini ya dalam kehidupan manusia, maka sejak dini anak itu perlu dipersiapkan dan dibantu untuk merencanakan hari depan atau masa depannya yang lebih cerah. Jadi dibantu dalam merencanakan sebuah cita-cita seorang anak atau remaja itu dengan cara memberikan pendidikan dan bimbingan karir yang berkelanjutan. Itu pengertian dari karir gitu ya.
Selanjutnya saya lanjutkan tentang orientasi karir pada anak dan remaja. Nah, orientasi karir pada anak remaja ini, pendekatan karir bagi anak dan remaja itu bukanlah proses di mana anak dibentuk menjadi seseorang yang khusus menggeluti salah satu bidang gitu ya, seperti bagaimana menjadi seorang insinyur, dokter, guru, ataupun petani gitu ya. Tapi orientasi karir pada anak dan remaja itu merupakan tahap di mana anak dan remaja itu dikenalkan dengan dunia yang digelutinya kelak gitu ya. Jadi pemahaman anak dalam mengenai cita-cita dan masa depan itu harus diarahkan sejak dini. Sejak usia sekolah dasar, anak harus digiring pada hal-hal yang mereka minati ya, sehingga tiap perkembangan usia dan tingkat intelektualnya anak itu tahu bidang apa yang akan dia tekuni selanjutnya atau yang dicita-citakan itu ya. Sehingga proses pendidikan di sekolah itu akan diikuti dengan baik dan antusias dari anak itu sendiri, karena anak tahu manfaat dari ilmu yang ia pelajari gitu ya, akan bermanfaat di kemudian harinya gitu. Dengan demikian sekolah itu mampu mencetak generasi yang berkualitas dan profesional di bidangnya. Jadi proses pemilihan karir atau proses pilihan karir itu terjadi sepanjang hidup manusia ya. Artinya bahwa suatu ketika itu dimungkinkan orang itu berubah pikiran. Jadi hal ini berarti bahwa pilihan karir itu tidaklah terjadi sekali saja dalam hidup manusia. Jadi ada beberapa faktor ya, bahkan ada faktor peluang atau kesempatan itu memegang peranan yang amat penting ya dalam karir. Meskipun seorang remaja itu sudah menentukan pilihan karirnya berdasarkan minat, bakat, dan nilai yang ia yakini, tapi kalau peluang atau kesempatan untuk bekerja pada bidang itu tertutup karena tidak ada lowongan misalnya, maka karir yang dicita-citakan akhirnya juga tidak bisa terwujud, dan pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan segalanya. Jadi manusia hanya berkemampuan untuk berusaha semampunya gitu ya, karena Tuhan juga lah yang menentukan. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik fase perkembangan karir anak dan remaja berdasarkan usia. Proses pemilihan karir tidak hanya terjadi sekali saja ya, melainkan mengalami beberapa proses perkembangan yang meliputi jangka waktu gitu ya. Pada umumnya itu mencakup kurun waktu selama 6 hingga 10 tahun, yang dimulai dari sekitar usia 11 tahun dan berakhir sesudah usia 17 tahun atau awal masa dewasa gitu ya. Jadi terdapat 3 periode atau tahapan dalam proses pemilihan pekerjaan, yaitu periode fantasi, kemudian ada periode tentatif, dan periode realistik. Jadi dengan karakteristik berikut ya. Jadi pada anak-anak atau sebelum usia 11 tahun, karakteristiknya ini periode fantasi ya. Pada anak-anak usia 11 tahun itu karakteristiknya pada tahap awal ini orientasi pekerjaan tampak dalam permainan yang murni ya. Yang menjelang akhir tahap ini permainan itu menjadi orientasi pekerjaan. Kemudian pada periode tentatif itu pada usia awal remaja atau usia 11 sampai 17 tahun, karakteristiknya itu proses transisi yang ditandai oleh pengenalan secara berangsur-angsur persyaratan kerja ya. Jadi pengenalan terhadap perspektif bakat, minat, kemampuan, kecakapan, dan imbalan kerja, nilai, dan waktu. Kemudian yang periode realistik
atau pertengahan remaja, yaitu usia 17 tahun sampai awal dewasa, itu karakteristiknya yaitu pengintegrasian kemampuan dan minat, kelanjutan perkembangan nilai-nilai, kemudian spesifikasi pilihan okupasi dan kristalisasi pola-pola okupasi. Jadi pada masa fantasi atau pada anak-anak sebelum usia 11 tahun itu, atau pada masa sekolah dasar gitu ya, pada tahap ini itu anak mulai berfantasi mengenai cita-citanya, seperti berperan sebagai dokter, misalnya polisi, kemudian sebagai penyanyi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, fantasi ini itu banyak dipengaruhi oleh lingkungannya, baik itu di kehidupan nyata atau di kehidupan sekedar multimedia, misalnya di televisi, internet, atau apa gitu ya, atau tabloid gitu. Pada tahap ini itu anak itu menentukan karirnya tanpa pertimbangan yang rasional gitu ya, bahwa seorang anak itu kan tidak mengetahui kemampuan dirinya, tetapi di dalam mengimajinasi atau memfantasikan cita-citanya itu tinggi-tinggi ya, karena kita tahu ya anak-anak itu cita-citanya kalau ditanya saat besar nanti menjadi apa, kan banyak, ada yang jawab menjadi polisi, dokter dan sebagainya, bahkan menjadi presiden gitu ya. Itu merupakan tahap fantasi. Kemudian di dalam tahap tentatif, kisaran umur 12 sampai 18 tahun ya, atau 11 sampai 17 tahun, itu pada masa sekolah menengah ya, sekitaran SMP dan SMA gitu ya. Nah, pada tahap tentatif ini itu anak itu mulai menyadari bahwa mereka itu memiliki minat dan kemampuan yang berbeda ya, antara satu sama yang lainnya. Jadi ada yang lebih tinggi berminat di bidang seni, kemudian ada yang lain yang lebih berminat pada bidang olahraga misalnya. Nah, demikian juga itu mereka mulai sadar ya bahwa kemampuan mereka itu juga berbeda dengan satu sama lain. Jadi ada yang lebih mampu dalam mengerjakan matematika, misalnya dalam bidang matematika, kemudian ada yang lain dalam bidang bahasa, atau yang lain lagi ya dalam bidang olahraga gitu. Jadi di dalam tentatif atau tahap tentatif itu ada berapa tahapan ya, ada subbab tahapan. Jadi ada tahap minat, kemudian ada tahap kapasitas kemampuan, dan tahap nilai, dan yang terakhir itu ada tahap transisi. Nah, di dalam periode tentatif ini memiliki tahap minat ya, usia 11 sampai 12 tahun. Itu anak cenderung melakukan pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang hanya sesuai dengan minat dan kesukaan mereka saja. Ini merupakan tahap minat ya, di usia 11 sampai 12 tahun. Kemudian di tahap kapasitas kemampuan ini berada di usia 13 sampai 14 tahun. Anak ini mulai melakukan pekerjaan atau kegiatan itu didasarkan pada kemampuan masing-masing, di samping minat dan hobinya ya. Kemudian di dalam periode tentatif ini ada tahap yang ketiga, yaitu ada nilai. Tahap nilai ini di usia 15 sampai 16 tahun. Jadi anak itu sudah bisa membedakan mana kegiatan atau pekerjaan yang dihargai oleh masyarakat dan mana yang kurang dihargai. Jadi sudah mulai bisa mengerti ya anak usia 15 sampai 16 tahun. Kemudian yang terakhir dalam tentatif atau periode tentatif ini ada tahap transisi. Tahap transisi ini di usia 17 sampai 18 tahun. Yang dimana anak itu sudah mampu memikirkan atau merencanakan karir mereka berdasarkan minat, kemampuan, dan nilai-nilai yang ingin diperjuangkan itu ya. Itu di masa tentatif ada beberapa tahap-tahap gitu ya yang saya jelaskan tadi. Kemudian di tahapan periode realistik ini tahap realistis atau realistik ini di kisaran usia 19 sampai 25 tahun. Jadi pada masa ini, di masa perguruan tinggi ini ya, atau masa mahasiswa atau masa kuliah,
Pada usia perguruan tinggi atau masa kuliah di usia 18 tahun ke atas, itu remaja itu memasuki tahap realistik atau realistis, yang dimana mereka sudah mengenal secara lebih baik ya tentang minat-minat, kemampuan, dan nilai-nilai yang ingin dikejar. Lebih lagi mereka itu juga sudah lebih menyadari berbagai bidang pekerjaan dengan segala konsekuensi dan tuntutan masing-masing. Jadi oleh sebab itu pada tahap realistis ini seorang remaja itu sudah mampu membuat perencanaan karir secara lebih rasional dan lebih objektif. Jadi misalnya anak itu sudah kuliah gitu kan, ada juga yang menyambi kerja sampingan ya. Misalnya di kita kan juga ada mahasiswa kita yang di kafe gitu ya, atau counter atau apalah pekerjaan-pekerjaan sampingan yang lainnya yang bisa diimbangi dengan kuliah gitu ya. Baik, kemudian saya lanjutkan tentang ada apa namanya implikasi perkembangan kemandirian peserta didik dalam pendidikan ya. Sebelum saya masuk di implikasi perkembangan di sini, ini saya akan menjelaskan tentang fase-fase tentang perkembangan karir manusia ya. Jadi ada fase perkembangan atau pengembangan, kemudian ada fase eksplorasi dan fase pembinaan serta fase kemunduran. Nah, sini sebelum masuk di implikasi perkembangan kemandirian, sedikit saya akan menjelaskan di dalam fase apa namanya pada fase pengembangan atau growth itu meliputi pada masa kecil ya sampai usia 15 tahun, di mana dalam fase ini anak itu mengembangkan bakat-bakat, minat, kebutuhan dan potensinya itu yang akhirnya dipadukan dalam struktur konsep diri atau self concept struktur. Kemudian juga ada fase eksplorasi atau exploration ya. Itu antara umur 16 sampai 24 tahun, yang dimana saat ini itu remaja memikirkan beberapa alternatif pekerjaan, tetapi belum mengambil keputusan yang mengikat. Kemudian ada fase pemantapan atau establishment ya, antara usia 25 sampai 44 tahun. Pada fase ini remaja sudah memilih karir tertentu ya, dan mendapatkan berbagai pengalaman positif maupun negatif dari pekerjaannya. Jadi dengan pengalaman yang diperoleh, ia lalu bisa menentukan apakah seseorang remaja itu akan terus dengan karir yang telah dijalani atau berubah haluan atau ganti ya. Kemudian juga ada fase pembinaan atau maintenance ya. Ini antara usia 44 sampai 65 tahun. Yang dimana orang itu sudah mantap dengan pekerjaannya dan memeliharanya agar dia tekun sampai akhir gitu ya. Kemudian yang terakhir itu ada fase kemunduran atau decline ya. Pada masa ini atau sudah pensiun itu ya, atau melepaskan jabatan tertentu. Dalam fase ini orang itu membebaskan diri dari dunia kerja formal atau sudah pensiun. Baik, saya akan melanjutkan tentang implikasi pengembangan kemandirian peserta didik dalam pendidikan ya. Nah, ini implikasinya terhadap pendidikan itu seperti apa? Saya akan menjelaskan bahwa kemandirian itu adalah kecakapan yang berkembang secara rentang kehidupan individu ya, yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman dan pendidikan. Jadi oleh sebab itu pendidikan di sekolah itu perlu melakukan upaya-upaya pengembangan kemandirian peserta didiknya ya. Yang pertama itu sekolah atau di sekolahan itu
perlu melakukan upaya-upaya pengembangan kemandirian peserta didik itu seperti mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis, yang memungkinkan anak itu merasa dihargai, jadi tidak otoriter gitu ya, tidak saklek harus ini harus itu, tapi secara demokratis ya. Jadi seseorang anak itu pendapatnya itu merasa dihargai. Kemudian yang kedua itu ada mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan dalam berbagai kegiatan di sekolah. Kemudian peran sekolah juga harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungan, mendorong rasa ingin tahu mereka gitu ya. Kemudian ada penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan anak, jadi tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lainnya. Kemudian menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan anak. Nah ini perlunya sekolah dalam mengimplikasikan ya perkembangan kemandirian peserta didik. Jadi perlunya sekolah dalam mengupayakan perkembangan kemandirian. Jadi itu dari beberapa materi yang telah saya sampaikan. Nah, terakhir bahwa di sini saya akan menyimpulkan ya dari kemandirian itu sendiri adalah usaha untuk melepaskan diri dari orang tua ya, dengan maksud untuk menemukan dirinya melalui proses mencari identitas, kemudian merupakan pengembangan ke arah individualitas ya yang mantap dan berdiri sendiri gitu ya, tentang mandiri itu sendiri. Nah, karir yang merupakan pekerjaan atau profesi seseorang yang menghasilkan sesuatu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jadi dari pengertian kemandirian dan karir itu, maka perkembangan kemandirian karir anak dan remaja itu dapat dimaknai sebagai proses progresif menuju kematangan seorang individu dalam menjalani hidup dengan usaha dirinya sendiri ya, dan kemampuannya dalam mengambil peran dalam kehidupan di masyarakat dalam fase anak dan remaja dan orientasinya di masa depan. Itu kesimpulan saya dari materi yang telah saya sampaikan tentang perkembangan kemandirian karir anak dan remaja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena waktu juga sudah di penghujung ya. Saya berterima kasih kepada kalian semuanya yang telah menyimak atau mengamati dan memahami dari materi-materi ini. Semoga di materi ini itu kelak akan bermanfaat untuk kalian ya, dalam menambah wawasan ilmu. Dan saya mohon maaf juga apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, karena di sini juga saya juga banyak kekurangannya gitu ya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.